Di ruangan Pak Hari terasa semakin menekan. Mohan berdiri dengan kepala tertunduk dan menangis. Suara bentakan dari Pak Hari sangat menggema di dalam ruangan tersebut, menciptakan ketegangan yang begitu nyata. Sorot mata tajam Pak Hari seakan menembus pertahanan hati Mohan, menelanjangi rasa bersalah yang selama ini coba ia sembunyikan. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Hari terasa seperti pukulan telak bagi Mohan. Ia dipersalahkan atas apa yang terjadi kepada Victoria, tentang bagaimana kedekatannya Victoria dengannya justru menjadi awal kehancuran bagi Victoria dan keluarganya. Aib yang selama ini tersimpan rapat kini terkuak ke permukaan, menjadi santapan empuk bagi seluruh siswa sekolah. Ayah Victoria yang selama ini dihormati sebagai seorang pengusaha sukses, kini dicap sebagai koruptor yang hendak melarikan diri ke luar negeri. Pak Hari tidak bisa bicara tanpa dasar. Sebagai wakil kepala sekolah, ia memiliki akses terhadap banyak informasi yang tidak diketahui oleh siswa lainnya. Ia tahu rahasia-rahasia yang tersimpan di balik kehidupan para muridnya, termasuk orang-orang yang selama ini berusaha untuk menutupi dosa-dosa mereka. Dan sekarang, ia yakin bahwa ada seseorang yang dengan sengaja menggunakan informasi-informasi ini untuk menjatuhkan orang-orang yang ada di sekitar Mohan. Peringatan itu menekan dada Mohan semakin dalam. Jika benar dugaan Pak Hari, maka ini belum berakhir. Victoria hanya permulaan bagi Mohan. Orang-orang berikutnya bisa saja Akila, Fatah, atau bahkan orang lain yang selama ini ada di dekat Mohan. Mohan akhirnya tidak bisa menahan air matanya lagi ketika ia mengepalkan tangan erat-erat, menyesali apa yang terjadi. Jika saja ia bisa melindungi orang-orang terdekatnya, jika saja juga ia tidak menjadi pusat perhatian bagi orang misterius yang terus mengintainya, mungkin semuanya tak akan seperti ini. Tetapi sekarang tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Ia harus menemukan siapa dalang di balik semua ini sebelum terlambat. Mohan terduduk diam di kursinya setelah meninggalkan ruangan Pak Hari. Hatinya diliputi ketakutan yang begitu besar. Perasaan bersalah yang mencekiknya semakin kuat. Ia tidak bisa membayangkan jika sesuatu yang buruk menimpa Akila, Fatah, atau Zara. Victoria sudah menjadi bukti bahwa orang misterius itu tidak main-main. Jika ia tetap berada di dekat mereka, maka bukan tidak mungkin salah satu dari mereka akan menjadi korban berikutnya. Pikiran untuk pergi jauh dari mereka, bahkan keluar dari sekolah, mulai muncul di dalam pikiran Mohan. Ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi mereka. Jika ia tidak ada, maka orang misterius itu tidak akan memiliki alasan untuk menyerang orang-orang terdekatnya. Dia lebih baik menghilang, pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa terluka karena dirinya. Itulah yang Mohan pikirkan. Namun, kata-kata Pak Hari yang terngiang di kepalanya, jika ia pergi, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. Orang misterius itu bukan hanya mengejarnya, tetapi juga ingin menghancurkannya. Melarikan diri bukanlah solusi, karena meskipun Mohan pergi sejauh mungkin, ancaman itu akan tetap ada. Jalan satu-satunya adalah menghadapinya untuk melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Itulah yang dikatakan Pak Hari kepada Mohan. Mohan mengepalkan tangannya erat-erat. Ia harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Ia tidak akan membiarkan orang itu untuk terus menyakiti orang-orang yang ia sayangi, apalagi Akila. Jika ia harus bertahan di sekolah ini untuk melindungi mereka, maka ia akan melakukannya. Mohan tidak peduli seberapa sulitnya. Ia tidak akan lari dari masalah ini. Dengan tekad yang baru, Mohan menghapus air matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Dari sini, Mohan akan melawan.
Di tengah kepanikan yang melanda sekolah Tinta Persada, Akila merasa tidak percaya juga dengan apa yang menimpa Victoria. Berita tentang ayah Victoria yang melakukan korupsi menyebar begitu secepat lewat HP-HP siswa pada saat itu. Seolah-olah ada seseorang yang sengaja membocorkan dengan tujuan tertentu. Akila tidak bisa diam saja. Ia meminta Fatah untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Apakah berita ini benar-benar nyata atau hanya hoax yang sengaja disebar untuk menjatuhkan Victoria dan keluarganya? Namun sebelum Fatah sempat bergerak, Haris sudah dulu mengambil tindakan. Ya, sebagai seorang hacker berbakat, ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam berita yang beredar. Informasi yang terlalu cepat menyebar, detail yang tampak terlalu sempurna, dan fakta-fakta yang terkesan dipaksakan membuatnya curiga bahwa ini adalah rekayasa yang disengaja. Tanpa berpikir dua kali, Harry memutuskan untuk turun tangan. Ia tahu bahwa jika ini benar-benar permainan orang misterius yang selama ini mengincar Mohan dan orang-orang di sekitarnya, maka ada pola yang harus ia pecahkan. Ia langsung meminjam motor Fatah dengan ekspresi serius, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali tanpa menemukan jawaban. Harry bertekad menyelesaikan semuanya. Ia tidak hanya memastikan kebenaran berita tentang ayah Victoria, tetapi juga mencari tahu siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Dengan keterampilan yang ia miliki, ia yakin bisa menembus lapisan-lapisan kebohongan yang mungkin sedang dimainkan oleh seseorang di balik layar. Di sisi lain, Bu Anita juga merasa semakin terjebak dalam permainan berbahaya yang dipaksakan oleh pria misterius itu. Sejak awal, ia tidak pernah ingin menyakiti murid-muridnya, apalagi sampai menghancurkan masa depan mereka. Namun, ancaman yang terus berdatangan membuatnya tidak punya pilihan lain. Ia tahu bahwa menolak perintah pria itu berarti membahayakan dirinya sendiri, dan mungkin juga orang-orang yang ia sayangi. Pikirannya terus berkecamuk, terutama setelah melihat apa yang terjadi pada Victoria. Victoria telah menjadi korban dari permainan kejam yang dirancang oleh orang misterius itu. Aib keluarganya terungkap dengan cara yang begitu brutal, membuatnya dipermalukan di depan seluruh siswa. Bu Anita bisa melihat bagaimana Victoria berusaha tetap tegar. Tetapi di balik itu semua, pasti ada luka yang mendalam. Setiap kali ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, telepon itu kembali berdering. Suara di seberang sana selalu dingin dengan penuh ancaman. Tidak ada ruang untuk menawar atau meminta belas kasihan. Pria misterius itu hanya punya satu tuntutan, yaitu Mohan harus keluar dari sekolah dengan cara apapun. Bu Anita mulai merasa putus asa di sini. Ia ingin berhenti, ingin melawan. Tetapi bayangan tentang apa yang terjadi padanya jika ia menolak terlalu menakutkan. Ia sudah melihat bagaimana pria itu bekerja, bagaimana ia bisa menghancurkan seseorang dalam sekejap. Jika ia tidak menjalankan perintahnya, maka bisa jadi ia yang akan menjadi korban selanjutnya setelah Victoria. Namun di dalam hatinya ada konflik yang semakin kuat. Mohan bukanlah murid biasa, anak itu penuh dengan potensi. Dan meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, ia selalu berusaha bangkit. Bu Anita tahu bahwa menyingkirkan Mohan bukanlah hal yang benar, tetapi apa yang bisa ia lakukan? Dengan tangan gemetar, ia kembali mengangkat telepon yang berdering. Kali ini, suara di seberang lebih tegas, lebih menuntut, tidak ada waktu lagi untuk ragu. Jika ia tidak segera menjalankan perintah, konsekuensinya bisa lebih buruk dari yang ia bayangkan. Sementara itu, di luar sana, Mohan masih belum menyadari bahwa ada permainan kotor yang sedang berlangsung di belakang mereka. Sebuah rencana yang akan mengubah hidupnya dalam cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sisi lain,
Memang Mayang kini memainkan peran seorang ibu yang penuh sayang kepada Akila. Sesuatu yang selama ini tidak pernah dirasakan oleh Akila. Setiap perhatian, setiap senyuman, setiap gestur manis yang ia tunjukkan kepada putrinya kini terasa begitu tulus, setidaknya di mata Akila. Akila bahkan larut dalam kebahagiaan yang selama ini ia dambakan, menikmati setiap momen tanpa sedikit pun menyadari bahwa ada agenda tersembunyi di balik perubahan drastis Mayang. Bagi Mayang, ini bukan sekedar perbaikan hubungan ibu dan anak, tetapi juga ini adalah strategi. Sejak mengetahui identitas asli Harry dan kekayaan luar biasa keluarga Harry yang bahkan melampaui Jordan dan Fatah, Mayang melihat peluang besar. Jika Akila bisa bersama dengan Harry, maka kehidupan putrinya akan sempurna dan tentu saja dirinya sendiri akan terjamin. Mayang tidak lagi memikirkan bisnisnya yang selama ini menjadi prioritas utama. Kini fokusnya hanya satu, memastikan bahwa Akila dan Harry bersatu. Langkah-langkah kecil ini sudah mulai ia rancang. Awalnya, Mayang hanya sekedar mencari tahu lebih dalam tentang siapa saja teman-teman yang dekat dengan Akila. Namun semakin ia menggali informasi tentang Harry, semakin besar ambisinya untuk menjodohkan mereka. Ia mulai menanam pengaruh halus, mengerahkan Akila agar semakin dekat dengan Harry tanpa membuatnya curiga. Di sisi lain, di sini Akila masih menikmati kebersamaan yang ia anggap sebagai keajaiban. Setiap detik yang ia habiskan bersama Mayang terasa begitu berharga. Ia bahkan mulai berharap waktu bisa berhenti agar ia bisa selamanya merasakan kehangatan kasih sayang seorang ibu yang selama ini asing baginya. Sampai saat ini tidak ada kecurigaan sedikit pun yang muncul di benak Akila. Hanya rasa syukur bahwa akhirnya ia bisa memiliki seorang ibu yang benar-benar peduli padanya. Namun seiring berjalannya waktu, kebenaran tidak bisa selamanya tersembunyi. Akan ada saatnya Akila menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal nantinya di balik perhatian mendadak Mayang. Dan ketika saat itu tiba, bagaimana ia akan menghadapi kenyataan bahwa kasih sayang yang ia terima mungkin tidak seutuh yang ia bayangkan. Di sisi lain, rencana Zahra dan Fatah untuk menggagalkan skenario licik dia akhirnya menemui jalan buntu. Awalnya Zahra telah menyusun strategi yang matang. Ia berniat kembali ke rumah bersama dia, tinggal bersama dia untuk mendapatkan bukti cek kosong yang sudah ditandatangani Jordan tersebut. Dengan memiliki bukti itu, Zahra bisa menghentikan rencana licik ibunya. Sebelumnya semuanya terlambat. Namun dia jauh lebih cerdik di sini dari mereka pikirkan. Dia dengan cepat menyadari niat Zahra. Ia tidak akan membiarkan putrinya menggagalkan rencana yang sudah ia susun dengan begitu hati-hati. Dengan penuh perhitungan, dia menolak Zahra untuk kembali tinggal bersamanya. Ia menegaskan bahwa satu-satunya cara bagi mereka hidup bersama adalah jika pernikahannya dengan Jordan benar-benar sudah terjadi. Bagi dia, kemenangan sudah ada di depan mata. Yang perlu ia lakukan hanyalah memastikan bahwa Jordan tidak punya pilihan lain selain menikahinya. Sementara itu Jordan semakin terpojok di sini. Ancaman dia terasa begitu jerat yang semakin menyesakan. Ia sadar bahwa dia tidak akan berniat sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun Jordan bukanlah pria yang bisa dikendalikan begitu saja. Diam-diam, ia mulai menyusun rencana untuk memastikan keadaan, mencari celah di antara permainan licik dia agar ia bisa lepas dari jeratan tanpa kehilangan segalanya. Di sisi lain, Amanda mulai menyadari perubahan sikap Fatah. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh putranya. Kecurigaannya semakin bertambah ketika ia mengingat Fatah secara terang-terangan membuka hadiah dari dia. Padahal hadiah itu untuknya, sesuatu yang seharusnya tidak boleh ia lakukan. Dan Amanda tahu bahwa Fatah bukanlah orang yang ceroboh. Jika ia nekat bertindak di luar batas, pasti ada alasan besar di balik semuanya.
Nah guys, hanya itu yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.